Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Khotimah, NIM A1J1181001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang otot pada manusia sebagai tugas praktek mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI. Otot merupakan organ yang melalui kerja kontraksi menghasilkan gerakan pada tubuh. Otot merupakan kelompok jaringan terbesar dalam tubuh dan membentuk sekitar setengah berat tubuh. Studi tentang otot dikenal sebagai miologi. Secara kimia, otot terdiri dari air dan padatan-padatan tersebut adalah protein, karbohidrat, garam anorganik termasuk kalsium, klorida, besi, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium. Kemudian ada enzim, gumpalan lemak ekstraktif nitrogen, misalnya kreatin dan asam utrat, serta non-nitrogenous ekstraktif, misalnya asam laktat dan glikogen. Manusia mempunyai sekitar 650 otot tubuh yang memberikan kemampuan untuk bergerak. Bila otot-otot ini tidak digunakan, maka otot tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi dan berkurang ukurannya. Bila otot tidak aktif untuk jangka waktu yang cukup lama, maka fungsinya akan terhenti. Oleh karena itu, gerak badan merupakan hal yang berperan penting dalam mempertahankan fungsi otot dalam tubuh. Jumlah otot dalam tubuh manusia tergantung pada sejumlah faktor. Tidak semua orang memiliki jumlah otot yang persis sama. Beberapa otot mungkin muncul di satu sisi tubuh dan bukan di sisi lainnya, dan juga beberapa otot benar-benar tidak ada pada beberapa orang. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Sistem otot adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi seperti untuk alat gerak, menyimpan glikogen, dan menentukan postur tubuh. Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit, dan rambut setelah mendapatkan rangsangan. Sifat kerja otot ini dibedakan menjadi dua, yaitu antagonis dan sinergis, di mana antagonis adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan, sedangkan sinergis adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Otot ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung, di mana otot polos ini dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernafasan, kandung kemih, hingga rahim. Pada sistem otot manusia, mekanisme kerja otot polos ini dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Artinya, otot ini bisa bergerak dan dikendalikan oleh alam bawah sadar otak. Kemudian yang kedua, ada otot jantung yang hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Dan yang terakhir, ada otot rangka, adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasinya yang berada pada seluruh bagian tubuh. Berdasarkan gambar berikut, ini rangka dibentuk dari beberapa macam otot, yaitu yang pertama ada otot orbicularis oris. Otot orbicularis oris juga disebut sebagai otot melingkar atau circular muscle atau sphincter. Adalah otot kompleks pada bibir yang mengelilingi mulut saat berkontraksi. Mulut terbuka menjadi lebih kecil seperti saat mengurutkan bibir untuk bersiul. Kemudian yang kedua, ada otot deltoid, adalah otot besar berbentuk segitiga yang menutupi bahu. Dinamakan demikian karena huruf Yunani delta terlihat seperti segitiga. Kemudian yang ketiga, ada otot bisep brachi atau lebih dikenal secara umum dengan otot bisep, adalah otot besar berkepala dua karena berorigo pada dua tempat yang berbeda. Terletak di sepanjang lengan atas. Otot ini termasuk otot paralel fusiform, di mana bentuknya lebih besar karena memiliki bagian belly atau disebut perut yang berbentuk gelondong.
Kemudian yang keempat ada otot rectus femoris, adalah otot paha depan dari tubuh manusia yang menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon paha depan. Kemudian yang kelima ada otot sartorius, adalah otot terpanjang di tubuh manusia yang panjangnya dari pinggul ke lutut. Otot sartorius melunturkan pinggul dan lutut serta memutar pinggul secara eksternal. Kemudian yang keenam ada otot extensor digitorum, juga dikenal sebagai otot extensor digitorum communis, adalah otot lengan bagian bawah yang terletak di posterior pada manusia dan hewan lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah otot pectoralis major, adalah otot tebal yang memiliki bentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Otot ini membentuk dada pada pria dan terletak di bawah payudara pada wanita. Itulah tadi penjelasan saya tentang sistem otot. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.